Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosalia Arnita dengan NIM 190200029. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum saya, Perancangan Teknik Industri 2, tentang time series dan forecasting. Forecasting itu merupakan suatu perkiraan tingkat permintaan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Di sini ada contoh kasus, yaitu pada PT Nusantara ingin memperkirakan permintaan produk mebelnya untuk 4 bulan yang akan datang, berdasarkan data permintaan selama 5 bulan. Dan berikut ini merupakan data permintaan selama 10 bulan, pada Juni 2017 sampai dengan Maret 2018. Dari studi kasus ini dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi WinQSB dan didapatkan sebagai berikut. Ini merupakan pengolahan data dan analisis yang akan saya lakukan, yaitu hasil peramalan dengan metode forecasting dan linear regression. Itu pada bulan pertama, data permintaan, data aktual itu sebanyak 90 buah, kemudian dengan forecast-nya itu sebesar 88,45, forecast error-nya 1,54, CFE-nya itu 1,54, MAD-nya 1,54, MSE 2,38 sekian, dan MAPE persen 1,71. Dengan tracking sinyalnya itu sebesar 1 dan R-square-nya itu 0. Dapat dilihat ini dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-10, sedangkan kita akan mengetahui peramalan untuk 4 bulan yang akan datang, di masa datang. Dimulai dari bulan 11, ini untuk forecast-nya itu peramalannya sebesar 173, kemudian pada bulan ke-12 itu 181,45, kemudian pada bulan ke-13 189,90 atau 9, kemudian pada bulan ke-14 yaitu 198,36. Untuk CFE pada peramalan keempat periodenya, yaitu sebesar 3,81 sekian, untuk MAD itu sebesar 4,96, MSE itu 45,54, MAPE 3,87, dengan trik sinyalnya itu 7,68 sekian, dan R-square-nya itu 0,92. Y-intercept-nya itu sebesar 80 dan slope-nya itu sebesar 8,45. Berikut merupakan hasil metode forecasting dengan grafik. Untuk yang garis hitam ini menunjukkan permintaan dan garis biru itu menunjukkan peramalan. Di sini terlihat bahwa mean of actual datanya itu 126,5 dengan sigmanya 26,5675, N-nya itu 10 dan forecast-nya itu 4 bulan yang akan datang. Terlihat di sini bahwa untuk permintaan itu mengalami perubahan, yaitu berupa penurunan dan penarikan, sedangkan untuk tabel peramalannya itu mengalami kenaikan yang konstan atau stabil dari pada bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-10, begitu juga dengan pada bulan ke-10 sampai bulan ke-14. Oke. Untuk kesimpulannya, peramalan untuk 4 bulan ke depan, permintaan pada bulan ke-11 tadi dari April sebanyak 173, bulan ke-12 yaitu Mei 2018 itu sebanyak 181,45, bulan ke-13 Juni 2018 itu sebanyak 189,90, dan pada bulan ke-14 atau Juli 2018 sebanyak 198,3636. Permintaan pada periode pertama sampai dengan periode ke-10 mengalami kenaikan dan penurunan terlihat dari garis hitam yang ada pada grafik. Sedangkan pada data grafik forecasting by LR menunjukkan peramalan dari metode pertama sampai periode ke-10 mengalami kenaikan yang stabil.
Lanjut untuk ke inventory. Inventory ini merupakan sistem yang bertujuan untuk menetapkan dan menjamin tersedianya sumber daya dalam kuantitas dan pada waktu yang tepat. Ciri khas model inventory adalah menjamin persediaan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Di sini ada studi kasus. Studi kasus untuk permasalahan inventory, yaitu PT Nusantara ini menghadapi masalah dalam mengadakan kayu yang akan digunakan sebagai bahan produksi. Kebutuhan kayu untuk pembuatan kursi selama setahun itu 3.600 lembar. Dan biaya untuk melakukan sekali pemesanan itu Rp200. Biaya simpan per lembar kayu itu sebesar Rp25 per tahun. Harga per lembar kayunya itu sendiri sebesar atau sebanyak Rp100. Dan perusahaan ingin mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan setahun dan berapa banyak kayu harus dipesan setiap kali pemesanan agar dikeluarkan biaya yang paling minimal. Nah, berikut merupakan pengolahan datanya sekaligus analisis. Untuk input datanya, order setup-nya ya, setiap pemesanan itu 225, dan untuk maksimum ini untuk economic order analisis order ekonomisnya, order kuantitinya itu sebesar 240. Bisa juga maksudnya yaitu demand per tahun itu total setiap pemesanan sebanyak 240. Untuk kebutuhan per tahunnya 3.600 lembar. Maksimal inventory-nya 240. Maksimum back order-nya itu sebesar 0. Order interval per tahun 0,0667. Total setup or ordering cost itu sebesar 3.000. Total holding cost-nya atau penyimpanan 3.000. Total shortage cost-nya 0. Total of above-nya 6.000, total material cost, dan grand total cost-nya 366.000. Kemudian hasil pengolahan EOHI lanjutan. Kebutuhan kayu per tahun 3.600 lembar dengan deviasi standarnya yaitu sebesar 50 lembar kayu. Terlihat di sini order setup-nya 200 sama seperti tadi, unit holding cost per tahunnya penyimpanan 25. Untuk rata-rata minimal itu sebesar 16,1491, rata-rata maksimal 261,47, dan rata-rata untuk inventornya 138 dengan nilai sebesar seperti ini. Optimal reorder point-nya 2159491. Kemudian pada hasil grafik hasil pengolahan terlihat bahwa untuk ini terjadi penurunan ya pada garis setiap cost itu setup cost, ini yang pink, merah itu holding cost. Nah, pada garis setup cost ini yang pink ini menunjukkan semakin banyak jumlah kayu yang dipesan, maka semakin sedikit biaya pengadaannya. Ini merupakan order quantity. Ini biaya semakin banyak jumlah kayu yang dipesan, maka semakin sedikit biaya pengadaannya. Sedangkan untuk garis holding cost ini, semakin banyak jumlah bahan kayu yang dipesan, itu maka semakin banyak penyimpanannya di gudang. Biaya penyimpanan.
Seperti itu. Nah, ini untuk grafik kebutuhan persediaannya menunjukkan kebutuhan persediaan bahan kayu per tahun. Ini seperti ini, kebutuhan per tahunnya. On hand, ini yang biru ini on hand, ini merah back order, inventory possession-nya ini garis putus-putus. Sistem with S-nya kurang lebih 215,94 view-nya N245, 3235 dan A-nya sebesar 0,0555 per tahun. Analisisnya itu seperti ini. Jadi total kapasitas pada setiap pemesanan itu kan tadi 240. Ini dari hasil tabel solusi ya. Dari hasil tabel solusinya. Ini. Didapat analisis sebagai berikut. Total kapasitas pada setiap pemesanan itu sebanyak 240 lembar kayu untuk kebutuhan per tahun. Itu sebanyak 3.600 lembar kayu. Maka pemesanan sebanyak 3.600 dibagi 240. Jadi 15 kali pemesanan dalam setahun. Kan terjadi pemesanan sebanyak 15 kali dalam setahun. Biaya sekali pesannya itu Rp200, biaya simpan untuk per lembarnya kayu itu sebesar Rp25 per tahun, dan harga per lembar kayu adalah sebesar kemudian ini pada kolom economic order analysis terdapat data order quantity sebanyak 240 lembar, maksimum inventory 240 lembar, maksimum back order sebesar 0, order interval sebesar 0,0067 itu didapat pada kolom yang sebelah sini, sebelah kanan. Economic order analysis terlihat pada tabel hasil pengolahannya. Dilanjutkan dengan analisis EOHI lanjutan. Pada pengolahan yang telah dilakukan, kebutuhan kayu sebanyak 3.600 lembar, deviasinya sebanyak 50 lembar kayu, biaya setup cost-nya sebesar Rp200, harga per lembar kayu sebesar Rp100, dan biaya simpan sebesar Rp25 per lembar kayu. Back order cost perusahaan sebesar Rp20, dengan waktu penghantaran lead time-nya adalah sebesar 0,0555 tahun atau rata-rata 20 hari. Didapat 20 hari itu dari hasil 0,0555 dikali 360 hari atau sama dengan 19,98 hari. Dapat hasil 20 hari. Nilai optimal reorder point pada kolom inventory dan cost analysis. Inventory dan cost analysis. Tabel yang dimaksud ini yaitu tabel yang 3.1.1 ini hasil pengolahan EOHI lanjutan. Inventory and cost analysis. Optimal reorder, average minimum on hand, average maximum on hand, average on hand inventory. Total cost sales cost-nya 0, total holding cost-nya penyimpanan 3470,2700. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam setahun, perusahaan harus melakukan pemesanan kayu sebanyak 15 kali. Kemudian pada ini 15 kali didapat dari hasil tadi ya, analisis 3.600 dibagi 240. Pada data order quantity menunjukkan ada sebanyak 240 lembar kayu, maka maksimum inventory sebanyak 240 lembar kayu. Untuk jumlah bahan baku kayu setiap kali dilakukan pemesanan sebanyak 240 lembar, sehingga dalam 15 kali pemesanan itu memenuhi kebutuhan kayu sebanyak 3.000 lembar kayu. Biaya pemesanan kayu ini sebesar Rp3.000 per tahun.
biaya penyimpanan sebesar Rp3.000 per tahun, biaya storage sebesar 0, subtotal biaya tersebut sebesar 6.000. Total harga material untuk 3.600 lembar kayu itu sebesar 360.000, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 366.000 dalam setahun pemesanan kayu. Ini dapat dilihat pada tabel yang EOQ lanjutan tadi. Nih, pada tabel ini bisa dilihat ya untuk biaya-biayanya. Oh, mohon maaf, untuk biaya yang ini maksud saya, total setup or ordering cost 3.000. Lanjut ke tugas kedua. Lanjut ke tugas kedua, aggregate planning ya. Aggregate planning. Nah, untuk perencanaan agregat ini sendiri meliputi 3 tingkatan, yaitu jangka panjang, menengah, dan pendek. Perencanaan agregat ini merupakan dasar untuk membuat jadwal induk produksi, dan pada dasarnya perencanaan agregat merupakan suatu proses untuk memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan untuk meminimalkan biaya produksi. Contoh kasusnya sebagai berikut. PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi seperangkat meja kursi berkualitas tinggi tahun depan. Manajemen ingin melakukan analisa yang diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan penjadwalan produksi sehingga dapat dicapai hasil maksimal dengan biaya produksi yang tidak berlebihan tentunya. Ini berikut merupakan data-data dan ini untuk pengolahan datanya. Ini merupakan tampilan analisis awal perencanaan produksinya. Total dari permintaannya itu, dari permintaan itu sebanyak demand 742, sebentar. Ya. Total permintaan 4 periodenya. Kenapa 4 periode? Karena permintaan mebel berkualitas untuk 4 bulan yang akan datang. Diperkirakan X, 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 dan X. Karena perusahaan ingin mempekerjakan karyawan tetap maupun karyawan paruh waktu ya. Jadi, namun dengan kombinasi tertentu agar karyawan tetap tidak ditugasi lebih sedikit dibandingkan karyawan paruh waktu. Jadi antara karyawan tetap dan karyawan paruh waktu itu memiliki tugas yang sama, jadi tidak berat sebelah. Kemudian dari data 4 periode itu, jumlah total permintaan 4 periode. Jumlah total permintaan 4 periode itu sebanyak 742. Pada full-time regular production itu sebesar 400, full-time overtime production itu sebesar 342, full-time regular production itu sebesar, ini part-time regular production 0, part-time overtime production 0, subcontracting production itu juga 0, total produksinya itu sebesar 742, loss sales-nya 0, ending inventory-nya itu akhir dari inventory-nya itu ada 40, ending back order-nya 0, full-time hearing 16, full-time dismissal 0, part-time hearing-nya 5, part-time dismissal-nya 0, kemudian masuk ke tampilan solusi analisis biaya produksi.
Oh ya, untuk total ini itu didapatkan dari untuk permintaan periode pertama itu 173 dari hasil penjumlahan pada periode 1, 2, 3, dan 4 ini. Untuk permintaan full time, part time. Seperti itu. Kemudian masuk ke tampilan solusi analisis biaya produksi. Untuk totalnya sendiri itu sebesar 4.000 dolar. Saya lihat. Untuk total full time, regular time, dan biaya waktu reguler pada karyawan tetap selama 4 periode itu sebesar 4 dolar. Di mana periode pertama bisa dilihat pada periode pertama itu didapatkan hasil sebesar 1 dolar, periode kedua 1 dolar, periode ketiga 1 dolar, periode keempat 1 dolar juga. Jadi totalnya 4 dolar. Untuk full time overtime itu totalnya 4,230. Untuk part time regular time itu sebesar sekian. Dengan total cost-nya itu sebesar 10,450. Masuk ke grafik produksi reguler oleh karyawan tetap. Nilainya sejajar yaitu 100 pada periode pertama sampai dengan periode keempat, dari April sampai dengan Juli. Memiliki nilai kuantiti yang sama. Untuk grafik analisis, ini grafik analisis tampilan grafik garis terhadap kebutuhan produksi. Garis biru ini menunjukkan nilai yang sejajar itu selama 4 periode, yaitu 100 unit. Terlihat bahwa sini 100 unit. Kemudian sedangkan garis hijau ini menunjukkan kenaikan, menunjukkan production requirement. Itu mengalami kenaikan garis hijau ini antara 150 hingga 200. Tampilan hasil perencanaan agregat. Ini totalnya 742 permintaannya, regular production-nya 40. Didapat dari untuk permintaan Aprilnya 173, Mei 181, Juni 190, Juli 198. Begitu juga dengan regular production-nya, periode pertama 20, periode kedua 20, periode ketiga 20, dan periode keempat pun juga 20. Kemudian hasil dari biaya perencanaan agregat ini sendiri. Untuk time regular time itu selama 4 periode totalnya itu sebesar 800. Total cost-nya juga 800. Inventory holding cost-nya itu kosong. Masuk ke tampilan hasil dari grafik perencanaan agregat. Merah ini menunjukkan warna merah ini menunjukkan grafik produksi. Kemudian pada warna hijau total produksinya, warna biru regular time production. Terus Tosca, biaya untuk karyawan selama 4 periode. Terlihat untuk 4 periodenya ini sendiri itu sebesar 4 dolar tadi. Untuk total produksi dan regular time production ini selama 4 periode menghabiskan biaya 20 per periodenya, dan ini terlihat sejajar. Sedangkan pada warna merah, grafik production mengalami kenaikan dari periode pertama sampai dengan periode keempat, di mana periode pertama itu didapatkan permintaan 173, periode kedua itu 181, periode ketiga itu 190, dan periode keempat 198.
Kesimpulannya sendiri, didapatkan hasil total full-time regular production atau waktu produksi reguler pada karyawan tetap selama 4 periode itu 400. Menghabiskan biaya $1 dengan total $4, di mana pada periode pertama ini sebanyak 100, periode kedua sebanyak 100, dengan periode ketiga itu sebanyak 100, dan periode keempat sebanyak 100. Untuk total full-time overtime production ini akan selesai atau waktu selesai produksi pada karyawan tetap selama 4 periode sebanyak 342. Jadi total full-time regular production-nya itu 400, tapi full-time overtime production-nya itu 342. Total biaya full-time overtime dan biaya waktu selesai pada karyawan tetap itu selama 4 periode sebesar 3,33 dolar. Seperti itu. Masuk ke tugas ke 3. Sini saya akan mempresentasikan mengenai 4 tugas sekaligus. Yang ketiga ini material requirement planning. Tugas atau biasa yang disebut dengan MRP. MRP merupakan sistem yang bertujuan untuk membuat keputusan mengenai pembelian atau produksi mengenai pembelian atau produksi. Ada 4 tujuan yang menjadi ciri utama sistem MRP, yaitu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat, menentukan kebutuhan minimal setiap item, dan menentukan pelaksanaan rencana pemesanan. Untuk studi kasusnya sendiri, untuk studi kasus, pada PT Nusantara ini, manajemen ingin mengetahui analisis yang diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan jadwal produksi, sehingga dapat diketahui rencana kebutuhan bahan untuk 4 bulan ke depan. Produk unggulan ini memerlukan 7 macam bahan yang terdiri atas 3 jenis kualitas A, B, dan C. 6 bahan itu sendiri bisa disiapkan oleh perusahaan, sedangkan salah satu bahan harus dibeli di luar. Dan beberapa di antara bahan baku tersebut tidak semuanya bisa dipakai dalam proses produksi secara utuh, karena akan menyebabkan sisa yang disebut scrap. Ini merupakan data kebutuhan bahan untuk keperluan produksinya. Dari data ini, dilakukan pengolahan data dan analisa atau analisis sebagai berikut. Untuk struktur produk, untuk membuat bahan A membutuhkan bahan B dan bahan C. Untuk membuat bahan B membutuhkan bahan D dan bahan E. Kemudian untuk membuat bahan C, ini membutuhkan bahan F dan bahan G. Kebutuhan bahan dan kapasitas produksi. Ini kita fokus pada item ID yang A. Oh ya, ini terdapat 7 item barang yang dibutuhkan untuk melakukan MRP yang dilakukan selama 4 periode. Kita fokus. Ini ada tampilan hasil laporan MRP-nya. Gross requirement yang item A itu pada bulan pertama itu 1, 2, 300, bulan ketiga 250, bulan keempat 400, dengan totalnya 1050. Schedule resepnya itu totalnya 20. Projected net requirement-nya itu 1030. Seperti ini.
sama seperti dengan item B sampai dengan item G. Kenapa sampai dengan item G? Karena kan 7 bahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G. Terlihat bahwa gross requirement-nya untuk item base totalnya sebesar 2060, schedule resepnya itu sebesar 50 totalnya. Untuk project net ini dan plan order resepnya ini atau plan order release-nya ini sama nilainya atau totalnya, yaitu sebanyak 1980. Tidak ada perbedaan dari ketiga itu untuk 7 item yang ada. Ini untuk bulan pertama, bulan A, ini untuk bulan A, RCN persennya ya, 80, 100, 80 pada bulan pertama. Pada bulan kedua itu 300, 100, 300. Bulan ketiga itu 250, 100, 250%, 400, 100, 400%. Untuk totalnya, RCN persennya ini sebesar 1030, 400, dan 25%. Terdapat 7 item bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan MRP. Ini untuk total kebutuhan bahan atau kapasitas produksi. R itu kebutuhan bahan, C itu kapasitas produksi, dan persentasenya persen pada item A itu sebesar 1030 unit, 400 unit, dan 257,5 selama 4 periode. Ini bisa dilihat pada tabel yang ini. Mohon maaf, ini terpotong, bukan 25%, 257,5 tadi. Ya, selama 4 periode. Masuk ke tugas keempat. Penjadwalan atau schedule. Penjadwalan ini didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi penggunaan fasilitas, waktu, dan biaya tentunya. Untuk studi kasusnya, seperti ini. Nah, PT Nusantara ingin mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian kelima pekerjaan tersebut dilakukan. Misalnya harus dimulai dari pekerjaan yang mana dulu, lalu pekerjaan yang mana lagi, dan seterusnya. Dari data yang didapat ini, dari data proses produksi para operator, diolah, kemudian dihasilkan data sebagai berikut. Tabel analisis penjadwalan berdasarkan urutan pekerjaan. Untuk operasi pertama itu job 1, operasi pertama job 1 dikerjakan dengan mesin 1, membutuhkan waktu selama 10 menit, dengan waktu mulai pada menit ke-20 dan selesai pada menit ke-30. Kemudian pada operasi kedua job 1 dikerjakan oleh mesin 2, dikerjakan dengan mesin 2, kemudian membutuhkan waktu selama 5 menit, dimulai dari menit ke-30 dan selesai pada menit ke-35. Begitu juga pada operasi ke-3 sampai dengan operasi ke-3 ini sampai dengan operasi ke-20. Cmax-nya itu 58,5, MW-nya 21,8, Lmax-nya itu 37,5, ME-nya 0, MC 42,1,
Fmax 58,5, ML 24,1, Tmax-nya 37,5, Wmax 43, MF 42,1, Emax 0, MT 24,1, NT 5, TJC-nya 2538, WIP 3,5983, TMC 0, MU 0,4338, TC 2538. Nah, tabel analisis penjadwalan berdasarkan urutan pemakaian mesin. Pemakaian mesin untuk mesin pertama, ini mengerjakan pekerjaan job 4 pada operasi pertama pada menit ke-14, menit ke-0 start time dengan waktu selama 14 menit proses time-nya, dan sehingga akan selesai pada menit ke-14. Begitu juga pada mesin ini yang kedua, pada proses ini mengerjakan pekerjaan job 5. Ini masih mesin operasi ke-1 dimulai dengan menit ke-14 dengan waktu pengerjaan itu 6 menit dan akan selesai pada menit ke-20. Berlaku juga untuk sampai pada mesin terakhir atau job terakhir yang ditugaskan. Cmax-nya sama, max 37,5 G per 3. Sama ya, untuk Cmax, MC, Wmax, MF, Fmax, MW itu sama. Nah, diagram ini untuk masing-masing jobnya. Untuk masing-masing job, job 1 pada operasi 1 dengan mengerjakan menggunakan mesin 1. Operasi 2 mengerjakan mesin 2, operasi 3 mengerjakan menggunakan mesin 3, dan operasi 4 dengan mengerjakan menggunakan mesin 4 memperoleh total waktu bekerja selama 19,5 menit. Job kedua pada operasi 1 dengan mengerjakan penggunaan mesin 1, operasi 2 dengan mengerjakan menggunakan mesin 2, operasi 3 itu menggunakan mesin 3, dan operasi 4 mengerjakan menggunakan mesin 4, memperoleh waktu 23,5 menit. Ini bisa terlihat pada grafik yang ini, masing-masing job ini. So, 1. Mesin 3 ini, ini masing-masing mesinnya. Sebentar. Ini masing-masing job, ini masing-masing mesin. Masing-masing jobnya, ini untuk masing-masing mesinnya. Mesin 1 pada operasi 1, diagram ganti untuk masing-masing mesinnya. Mesin 1 pada operasi 1 mengerjakan pekerjaan job 4, 5, 1, 2, dan 3 dengan memperoleh waktu mesin selama 50 menit. Mesin 2 pada operasi 1 mengerjakan job 4, 5, 1, 2, dan 3. Sepertinya ini sama, cuma berbedanya pada mesin 1, 2, 3, 4. Dan dari waktunya untuk mesin 1 50 menit, mesin 2 31 menit, mesin 3 15,5 menit, dan mesin 4 7 menit. Kemudian analisa grafik hasil analisis biaya pengerjaan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, pada gambar 3,5, diketahui bahwa biaya pengerjaan pada job 2 dan
Job 4 memiliki biaya sebesar 450 dan sebesar 250 biaya pengerjaan terkecil pada job 1 sebesar 300 dan job 5 sebesar 250. Dari kesimpulan yang dapat diambil pada penggunaan mesin harus dimulai dari mesin 1 untuk mengerjakan job 5, operasi ke-1, yang dimulai pada menit ke-14 dan proses memakan waktu 6 menit, sehingga akan selesai pada menit ke-20. Dilanjutkan pada job 1 pada menit ke-20, begitu seterusnya hingga jadwal pekerjaan terselesaikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada pengucapan atau pelafalan dan tindakan dari saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan pihak-pihak pada umumnya.